Terapi plasma konvalesen menjadi salah satu upaya menyembuhkan pasien COVID-19. Unit donor darah Palang Merah Indonesia DKI Jakarta saat ini mengaku kehabisan stok plasma karena tingginya permintaan masyarakat. Pada Minggu 7 Maret 2021, UDD PMI DKI menjadwalkan 57 orang yang akan menjadi pendonor plasma konvalesen. Tingginya permintaan dari resipien atau penerima donor plasma konvalesen saat ini masih tak sebanding dengan banyaknya pendonor plasma. Pihak UDD PMI DKI berharap masyarakat yang akan menjadi pendonor plasma harus berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab yang merawat sewaktu yang bersangkutan menjalani perawatan COVID-19 sebelum menjadi pendonor. Dan untuk mengelaborasi lebih jauh lagi terkait dengan donor plasma konvalesen ini, kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Arman Helmi di Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta. Selamat sore Arman, diketahui UDD PMI DKI menjadwalkan 57 orang ini akan menjadi pendonor plasma konvalesen pada hari ini. Bagaimana perkembangannya dan berapa orang yang jadi atau fix melakukan donor plasma konvalesen ini? Iqbal, untuk mengetahui apakah 57 orang yang tadi saya baca yang terdaftar hari ini yang akan melakukan donor plasma konvalesen di unit donor darah PMI DKI Jakarta ini, kita akan langsung saja mengetahui lebih lanjut seperti apa persiapannya ataupun mungkin siapa saja yang sudah datang. Bersama saya nanti akan ngobrol-ngobrol Kepala Unit Donor Darah PMI DKI, Dr. Niken Rici. Kita langsung saja menghampiri Dr. Niken. Selamat sore Dr. Niken. Sore. Ya, dokter, saya baca di depan ya, itu ada 57 orang yang tertulis akan melakukan donor plasma konvalesen. Dari 57 orang itu apakah hari ini semuanya sudah fix melakukan atau mungkin ada yang batal karena mungkin ya ada faktor-faktor tertentu mungkin nggak bisa donor atau kurang sehat atau bagaimana? Iya, jadi itu memang pendaftaran untuk satu hari ini dan sudah datang hampir 40 orang di jam 4 ini ya. Sedangkan kita masih buka sampai jam 8 malam. Jadi memang mungkin 10 orang lagi akan datang setelah asar. Kan ini kan terapi konvalesen digadang-gadang dapat menyembuhkan pasien dengan COVID-19 seperti itu. Nah, bagaimana dengan stok ketersediaan dan juga permintaan daripada plasma konvalesen sendiri? Apakah di UDD PMI DKI jumlah pendonor dan jumlah resipien itu seimbang atau mungkin salah satu lebih besar atau bagaimana? Ya, alhamdulillah sejak dicanangkan oleh Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu, memang animo para penyintas sangat tinggi sekali dan juga banyak instansi-instansi yang bersama-sama menyumbangkan plasmanya ke unit transfusi darah. Tidak hanya di Jakarta saja, di kota-kota besar juga saat ini cukup balance antara permintaan dengan jumlah stok. Tidak seperti waktu awal-awal akhir tahun 2020, awal tahun 2021 itu lumayan kita agak kewalahan untuk melayani permintaan. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah punya stok yang dapat disediakan untuk pasien-pasien COVID-19. Untuk saat ini, Dokter Niken, kira-kira berapa kantong yang sudah ready dan tersedia? Kalau ditanya jumlah kantongnya, sebenarnya sih mungkin sekitar 10-an itu ada. Tetapi memang setiap menit itu selalu cepat berubah-berubah. Jadi siapapun yang datang duluan permintaannya akan kita segera layani. Dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan daripada masyarakat. Syarat-syarat untuk menjadi seorang pendonor plasma konvalesen, apa saja? Syarat-syaratnya yang pertama pasti pernah sakit COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh. Nah, sakitnya ini harus dibuktikan dengan hasil swab PCR positif. Tidak bisa hanya dengan antigen atau cuma dari gejala-gejalanya saja. Kemudian yang kedua, dia juga memenuhi persyaratan donor darah yang biasa. Ya, seperti tidak ada penyakit darah tinggi, sakit gula yang tidak terkontrol, misalnya kan riwayat stroke, riwayat jantung gitu ya. Jadi harus seperti persyaratan donor darah biasa. Dan yang pasti juga ada pemeriksaan kadar antibodinya. Tidak semua penyintas memang bisa karena kita akan cek lagi apakah antibodinya cukup oke, bagus untuk kita berikan lagi kepada pasien. Baik. Nah, kalau syarat resipien atau penerima, kira-kira bagaimana? Nah, ini dia. Memang karena ini masih dalam penelitian atau uji klinis, jadi agak masih bervariasi nih antar setiap rumah sakit ya. Gitu. Tapi kalau di dalam penelitiannya, memang kita sedang mencoba. Ada yang di kriteria sedang, ada yang di kriteria berat. Dari beberapa jurnal yang kita bisa baca, bahwa memang lebih baik kita berikan awal mungkin. Jangan sampai dia sudah jatuh ke masa kritisnya baru kita berikan
itu menjadi 50-50 kansnya untuk sembuh. Dokter Niken, mohon izin. Ini ada salah satu bisa dikatakan penyintas ya, seperti itu, penyintas Iya. COVID-19. Bapak mohon izin, kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Namanya siapa Pak? Nah, Ahmad Fauji. Pak Ahmad Fauzi. Bapak sudah berapa kali Pak melakukan donor plasma ini? Sudah 2 kali ini. Sudah 2 kali. Iya. Apa yang Pak Ahmad Fauzi rasakan? Apakah ada efek samping atau ada efek lain begitu? Nggak ada efek sih mas. Bagus semuanya. Nggak ada apa-apanya lah. Maksudnya ya bagus-bagus aja. Nggak ada masalah kesehatan yang lain. Gak ada rasa takut sebelumnya atau ragu-ragu? Oh nggak ada. Karena kan sebelumnya sudah disosialisasikan. Iya. Nah, sebelum Bapak menjadi pendonor, apakah sebelumnya melakukan konsultasi ke dokter penanggung jawab yang mungkin dulu sempat merawat Bapak di rumah sakit rujukan? Begitu? Oh iya. Pasti. Ya memang kita waktu itu memang ditanyakan Pak, kalau memang dibutuhkan nanti Bapak boleh buat transfusi karena dibutuhkan buat yang lainnya. Seperti itu Pak. Seperti itu. Iya. Baik. Nanti ke depannya Bapak masih mau jadi pendonor tetap begitu? Oh masih dong. Lanjut. Tetap lanjut. Iya lanjut. Oke, tapi untuk saat ini kondisi Bapak gimana? Ya fit aja sih. Fit. Sehat alhamdulillah. Semua yang dinyatakan PCR 2 kali hasilnya sudah Sudah negatif. Oke, siap. Sehat selalu Pak Ahmad Iya. Fauzi. Iya, seperti yang sudah disampaikan Dokter Niken ya, jadi harus dipastikan kondisi kesehatannya seperti itu dokter ya. Iya. Ya karena memang prinsip daripada terapi plasma konvalesen ini harus diberikan sesegera mungkin supaya jangan menunggu sampai kritis begitu dokter, sudah terjadi kerusakan organ baru diberikan plasma konvalesen, karena menurut data atau informasi yang kami peroleh dari salah satu pencetus ataupun juga pelopor terapi plasma konvalesen ini, Dr. Monica Raharjo, beliau mengatakan bahwa antibodi terhadap COVID-19 dalam plasma konvalesen ini mampu menghilangkan virus di dalam 3 kali 24 jam atau 72 jam sebesar 87,2%. Dan terapi plasma konvalesen ini juga mencegah terjadinya perburukan terutama pada pasien COVID-19 derajat berat ataupun juga kritis seperti itu. Dan jangan khawatir, tidak ada efek samping seperti itu dokter ya. Tidak ada, dan paling hanya berupa reaksi alergi mungkin dokter ya. Untuk pasiennya atau untuk donornya? Untuk pendonor mungkin. Oh, untuk pendonornya tidak ada efek samping. Seperti tadi kita sudah bincang dengan pendonornya. Yang penting mereka mengikuti tipsnya. Tidur yang cukup sebelum donor. Kemudian banyak minum air putih minimal 2 gelas sebelum dan setelahnya. Hindari makanan yang kolesterol tinggi nih kalau mau donor darah. Ya kan, fit badannya sudah makan. Kemudian mungkin sambil proses karena setengah jam bisa ada kayak senam kaki. Ya, supaya aliran darah tetap baik gitu. Kalau mungkin mereka tidak terlalu mengikuti tips-tipsnya, kadang hanya merasa pusing saja efek sampingnya. Itu saja. Jadi tidak perlu takut ya, sekali lagi sudah disampaikan dokter Niken. Dan yang pasti mungkin saya bisa tambahkan untuk syarat sebagai pendonor itu kalau boleh laki-laki dokter ya, laki-laki dan perempuan kalau boleh tidak pernah atau tidak sebelum hamil, sebelumnya kalaupun mungkin sudah pernah hamil harus dicek human leukosit antigen, itu harus negatif karena itu bisa mempengaruhi terhadap antibodi seperti itu ya. Baik, kita kembali ke Aldi di studio. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Arman Helmi dan Dr. Niken tadi menjelaskan soal terapi plasma konvalesen yang melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.